Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Susan bisa menjumpai adik-adik lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Walaupun kita masih online ya, Kak Susan rindu kita sudah bertemu bisa sama-sama. Tapi karena keadaan ternyata belum bisa. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik bersuka cita kan? Luar biasa. Kita mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan di dalam ibadah ini ya. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah silakan berdiri. Mari kita menaikkan pujian kita. Hatiku penuh nyanyian. Karena kita semua adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Bagi Tuhan karena kita adalah anak raja. Mari kita berdoa adik-adik. Kak Susan pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini oleh karena Tuhan menolong kami boleh beribadah walaupun masih secara online. Tapi kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Engkau pasti akan memberkati kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Angkat tangannya. Adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kasih Yesus lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang-bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih
Silakan duduk adik-adik. Kak Susan percaya bahwa kita semua bersama-sama mengaku bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Amin. Lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita, satu kisah tentang seseorang yang begitu rindu untuk melihat Tuhan Yesus. Siapakah dia? Bagaimanakah dia? Kita bersama-sama menyaksikan kisahnya. Pada suatu masa, hiduplah seorang bernama Zakeus. Tidak seorang pun menyukai Zakeus, karena dia bekerja pada pemerintahan Romawi. Dia bertugas untuk mengumpulkan uang dari orang-orang Yahudi yang adalah orang-orang sebangsanya. Kemudian uang itu diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Zakeus disertai para prajurit Romawi sedang meminta uang kepada orang Yahudi. Ampun Tuan, saya belum bisa membayar pajak bulan ini. Kamu lagi. Banyak sekali alasanmu loh. Kemarin lusa ya, kamu bilang kakak kamu belum pulang. Habis itu hari kemarin itu kau bilang ayah kamu sakit. Besok apa lagi? Tapi itu memang benar Tuan, ayah saya memang sedang di rumah sakit. Sedangkan saya ini adalah tulang punggung keluarga saya Tuan. Saya memang tidak punya uang saat ini. Ya udah, gini aja. Saya kasih kamu waktu seminggu. Cuma 1 minggu ya. Tapi sebagai jaminan harta kamu yang kamu pakai, perhiasan kamu itu. Hah? Perhiasan ini? Jangan Tuan, karena ini adalah satu-satunya yang saya punya. Kalau Tuan ambil, saya tidak punya apa-apa lagi Tuan. Sudah, prajurit ambil. Udah, sana. Udah. Lumayan juga. Kalau dijual mahal nih. Daripada dikasih ke kaisar, lebih bagus aku pakai sendiri. Ya, bagus ya. Kan minggu depan dia bayar. Terus aku udah dapat ini. Habis itu dipotong komisi buat aku. Wih, dapat double. Encer. Gampang. Pada suatu hari yang cerah di kota Yeriko, matahari bersinar terang, burung-burung bernyanyi-nyanyi. Zakeus melihat sekumpulan orang sedang berkerumun. Ada apa ya? Zakeus berdiri, menguping di belakang orang-orang itu. Iya bener, masa aku bohong? Aku lihat dengan mataku sendiri loh. Orang yang bernama Yesus itu, dia menyembuhkan orang kusta. Apa? Orang kusta? Bukankah sampai saat ini belum ada obatnya? Aku ya sampai takjub. Coba pinjam tanganmu. Saat itu Yesus tuh cuma mengulurkan tangannya, kemudian dia berkata, "Aku mau engkau sembuh." Tiba-tiba orang itu sembuh. Oh iya, aku juga pernah melihat dia. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Seketika itu, orang lumpuh itu langsung berdiri. Hanya dengan Yesus berkata, "Bangunlah dari tempat tidurmu." Lalu dia sembuh. Ah, masa? Iya, aku juga mendengar cerita-cerita tentang dia. Waktu itu, di Danau Galilea sedang terjadi badai. Lalu Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Lalu seketika itu, danau itu pun menjadi tenang. Oh iya, aku juga pernah dengar tuh pengajaran dari Yesus. Masa katanya dia kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan mengasihi orang yang membenci kita. Padahal kan harusnya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti apakah Yesus itu? Dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang, dan mengajarkan kita tentang kelemah lembutan. Aku jadi penasaran sama Yesus. Aku dengar-dengar Yesus tuh mau lewat kota kita ini loh. Ya, ayo kita siap-siap untuk melihat ya. Ayo.
Semua orang bersiap-siap untuk melihat orang apakah Yesus ini, termasuk juga Zakius. Tapi ada satu hal yang jadi masalah buat Zakius, dia pendek. Zakius pun terus berusaha untuk melihat Yesus, tapi tetap tidak bisa. Dia menjinjit, dia terus melompat, bahkan dia menerobos orang-orang banyak. Tapi alangkah sedihnya dia, karena dia tetap tidak bisa melihat Yesus. Dia ingin sekali melihat Yesus yang katanya orang adalah orang hebat. Aha, Zakius mendapat ide yang brilian. Dia segera berlari dan memanjat pohon ara itu. Dia tidak peduli lagi kalau orang-orang menertawakan tingkahnya. Pasti saat itu dia kelihatan seperti seorang anak kecil. Tapi dia tidak peduli. Yang penting dia mau melihat Yesus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa dia? Dia mau melihat Yesus, namanya Zakius. Wih, tinggi juga pohonnya ya. Ini kalau jatuh habis nih, diketawain orang-orang lagi. Nah, lanjut liatin Tuhan Yesus aja. Hai Zakius. Hah? Kayak ada yang manggil namaku. Siapa ya? Zakius, turunlah. Loh, Zakius, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. ini suara kayak kenal nih. Ini suara Yesus. Aku harus turun. Aku harus segera turun. Ini gimana tapi turunnya nih? Dan ketika kakinya sudah sampai di tanah, dia segera melompat kegirangan. Lalu dia segera membawa Yesus ke rumahnya. Yes. Mari Tuhan, ikutlah ke rumahku. Betapa senangnya Zakius ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk datang dan makan dan tinggal di rumah Zakius. Tapi orang banyak itu tidak senang. Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Zakius tuh bukannya orang berdosa. Iya, dia sering meraku curang terhadap orang-orang kita. Dia sering mengambil uang banyak hanya untuk kepentingannya sendiri. Aneh Yesus itu. Kok dia mau makan sama orang yang penuh dosa itu? Zakius tentu saja tahu dan mendengar bahwa orang-orang itu sedang membicarakan tentang dirinya, sehingga dia mengatakan hal seperti ini. Tuhanku Yesus, setengah apa yang aku miliki ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apapun yang aku peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, sebab aku telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus mengenal Zakius, walaupun Zakius belum pernah bertemu dengan Yesus dan Zakius pun tidak mengenal Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus mengenal Zakius, Tuhan Yesus pun kenal kita semua. Tuhan Yesus pun sangat mengasihi kita semua, dan Tuhan Yesus mau supaya kita diselamatkan seperti Zakius. Yang harus kita lakukan cuma satu, yaitu percaya dan mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Nah adik-adik tadi seneng kan sudah menonton, melihat, memperhatikan apa yang sudah ditampilkan tadi oleh teman-teman kita. Cerita tentang siapa adik-adik? Tentang Sakeus. Dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus dengan naik-naik pohon. Karena apa? Karena badannya pendek. Tapi dia tidak pernah berkecil hati. Dia semangat untuk mencari Yesus. Karena dia tahu pada akhirnya Yesus itu adalah pribadi yang hebat. Dan pada akhirnya juga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Ya. Dan mari kita selalu belajar mengucap syukur seperti pujian yang sudah disampaikan oleh Kakak Karina hari ini. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan tidak ada selain kita mau membawa hidup kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, Kak Susan juga ingin ingatkan kembali minggu yang lalu kita juga sudah mendengar cerita tentang apa ya? Orang Samaria yang murah hati. Ada tugas menghafal ayat untuk adik-adik dan kita akan menyaksikan tayangan dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sudah menghafal ayatnya sudah dengan begitu baik dan kita akan menyaksikannya bersama-sama. Lukas 10 ayat 27. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik untuk minggu ini dari cerita yang sudah adik-adik saksikan ada hafalan ayat yang harus juga adik-adik hafal di rumah masing-masing. Di dalam Alkitab Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Jadi silakan hafal baik-baik dan buat videonya. Kirimkan nanti. Oke. Nah adik-adik, Sakeus bersuka cita karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika Tuhan Yesus ada di hati kita, Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, hidup kita pasti happy. Kita akan naikkan pujian ini. Bila Yesus di rumahku, senanglah hatiku. Mari bersama-sama kita nyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Ajarkan kami seperti Sakeus hari ini sudah mengambil keputusan yang benar. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu yang membawa dia hidup di dalam kebahagiaan. Kami juga mau hidup di dalam kebahagiaan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing. Dan biar kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.